kemudian dia bekerja gitu loh. Nah ini yang sebetulnya menjadi tanggung jawab semua pihak terkait bagaimana membuat regulasi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan, ya kan? Nah saya kira itu. Nah kalau dari pertanyaan teman tadi tentang sanggahan, yang di berita ada berita kasus lalu ada sanggahan. Kan berita pertama itu biasanya kan dia berdasarkan misalnya ada satu peristiwa atau ada masalah kasus. Nah media ini membuat itu. Nah celakanya banyak media-media itu karena kan dia mengungkap kasus itu kan berdasarkan pemahaman dia yang mohon maaf ada beberapa wartawan yang dangkal. Dia tidak mengerti tentang bahwa undang-undang pers itu mengatur bahwa harus ada kode etik. Kode etik itu artinya cover both side. Cover both side itu berarti dia harus memberikan hak jawab. Jadi kalau ada kasus itu, sebelum kasus itu naik, wajib bertanya dulu kepada narasumber yang disebutkan di dalam berita itu. Kalau tidak, berarti dia harus pakai diduga dan inisial. Itu wajib, sehingga orang tidak tahu ini kasus apa sih. Oh faktanya ada nih, mana buktinya? Oh ada videonya, ada fotonya, bangunan ini misalnya rusak misalnya, atau ini adalah melakukan pidana A. Nah kalau misalnya tentang kasus korupsi, oh dia korupsi A, korupsi B, buktinya apa? Oh ada data ini, data benar nggak data ini sudah divalidasi nggak oleh lembaga penegak hukum atau lembaga pemeriksa keuangan? Kalau tidak kan berarti itu masih asumsi dan praduga tak bersalah, sehingga harus disebut diduga. Lalu kemudian meskipun disebut diduga kan harus diwawancara kepada itu, sehingga ketika dia menaikkan berita itu sudah ada validasi. Kalau tidak, artinya bahwa kemudian dia memfollow up dengan berita yang baru. Nah, kalau kita cara kerja seperti itu, kita ibarat preman ya kan, kita tonjok dulu orang, begitu orang itu udah bengkak, berdarah-darah bibirnya, giginya udah rontok 10, oh maaf Pak, saya salah, ya kan, saya minta maaf, nanti saya bawa bapak ke rumah sakit, ya kan, duitmu 1.000 pun, 1.000.000 pun duit, kemudian dia sembuh, tapi giginya sudah rontok duluan. Nah orang itu pejabat kalau kita beritain dia korupsi dan sebagainya, ya kan, sudah hancur duluan. Ya kan, reputasinya sudah hancur, keluarganya sudah malu, ternyata nggak terbukti, tapi pemberitaannya tadinya kenceng, hak jawabnya kita klarifikasinya kan, isunya kan sudah mereda, gitu loh. Sehingga itu yang saya namakan bahwa klarifikasi itu sangat tidak penting bagi saya di dunia pers. Pers itu memberikan satu kewajiban. Waktu saya pelatihan di BBC London, dia bilang itu pers itu ibarat burung. Kalau burung itu kan ada 2 sayap, bagaimana mungkin burung itu bisa terbang kalau nggak ada sayap 2? Kanan itu pemberitaan yang si A, kiri itu pemberitaan si B. Kalau kita berat sebelah, burung itu nggak terbang. Kalau dia terbang itu berarti diangkat oleh sesuatu sehingga dia terbang. Sama kalau misalnya berita itu nggak berimbang lalu dinaikkan, berarti tidak berimbang, berarti itu ada kesalahan. Berita itu naik karena kepentingan. Nah kalau sudah kepentingan berarti kita nggak netral lagi kan, gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Nah wartawan sekarang ini kecenderungannya ketika dia jadi wartawan, saya ini wartawan, apapun gue wartawan, kalau saya beritain hancur lo, habis lo. Jadi dia menggunakan media itu sebagai alat dia untuk mengancam orang, gitu loh. Gak ada beda dengan preman dong kita, ya kan? Itulah perlunya ada kode etik jurnalistik yang diatur oleh organisasi pers. Nah itu yang terjadi kan. Jadi saya kira seperti itu jawaban saya. Jadi bila mana tadi ketua bilang kita harus konfirmasi dulu pada narasumber yang akan kita beritakan. Bila mana narasumbernya tidak mau memberi konfirmasi, bagaimana? Apakah? Nah sekali lagi saya bilang bahwa apakah informasi itu benar atau tidak, kita sudah validasi atau belum. Kalau sudah yakin validasinya benar, lalu narasumbernya tidak mau, ya Anda dengan era yang sangat canggih seperti ini kan datanglah di depan kantor dia, berdiri lalu ngomong, suruh teman syuting bahwa Anda sudah melakukan konfirmasi. Karena undang-undang pers kan mengatakan wajib konfirmasi kan. Nah ya, saya sedang berada di depan kantor dinas A untuk melakukan konfirmasi terhadap peristiwa atau dugaan kasus korupsi A, B, C, D. Data-data, kami memiliki narasumber dari si A, si B, dan data-data yang sudah kami konfirmasi ke pihak kejaksaan, ya kan, dan ada indikasi keterlibatan dari narasumber A. Nah, kami sudah melakukan konfirmasi, tapi yang bersangkutan tidak bisa menerima, ya kan, udah.
Ketika dia keberatan, oh ini saya ada video di depan kantormu misalnya. Tapi yang paling penting itu validasi dulu, dan kegunaan informasi itu kepada masyarakat apa? Ya kan, kalau nggak ada guna bagi masyarakat, tentu kan filternya kembali ke dalam redaksi. Kalau tujuannya untuk menakut-nakuti kan, ya itu berbahaya. Karena kemarin banyak itu reporter-reporter di daerah itu yang di desa-desa itu dijebak-jebak oleh kepala desa dan polsek, dia bermain, akhirnya begitu datang dikasih duit tak ditangkap. Ya, OTT dengan apa? Uang wartawan itu diterima 50.000, satu orang dia 3 orang 150.000 ditangkap OTT masuk penjara. Aduh Tuhan, malu ya kan sebagai wartawan, dan itulah fakta yang terjadi. Saya kira itu. Mas Cepu mau tambahkan? Oke, intinya di era digital ini, dunia media itu sekarang cukup cukup gampang dan cukup sederhana, karena setiap warga, setiap manusia itu sebenarnya sudah menjadi pewarta, sebagai wartawan secara tidak langsung. Contoh kasus misalnya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman itu mengupload kegiatan misalnya pada saat makan, pada saat piknik, itu semua dasar atau fundamental kita sebagai wartawan. Cuman itu belum diisi dengan ilmu-ilmu atau kaidah-kaidah jurnalisme. Makanya inilah fungsinya pelatihan-pelatihan yang kita adakan supaya teman-teman yang memang sudah mempunyai basic sebagai wartawan atau pewarta itu bisa kita arahkan, sehingga dalam menyampaikan informasi itu memenuhi kaidah-kaidah jurnalisme seperti itu. Nah, kedepannya itu media online, Mas Hence, itu akan tergerus dengan istilahnya digital news. Depannya mungkin 2 atau 3 tahun ini akan terjadi. Digital news itu adalah yang cukup sederhana, itu ada visualisasinya, ada narasinya, dan ada kontennya. Dalam digital news ini bisa dilakukan oleh si manusianya itu, semuanya bisa dilakukan gitu. Nah, ini yang akan terjadi dan akan menjadi informasi yang tidak terbendung. Karena tadi setiap manusia atau setiap warga bisa menjadi pewarta kan, langsung membuat narasinya, langsung menguploadnya tanpa ada salingan-salingan gitu loh. Nah, makanya inilah fungsinya Gwitilan, mengadakan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman atau warga, sehingga dalam menyampaikan informasi atau mengupload sesuatu yang menjadi berita itu ujung-ujungnya, kata Mas Hence bilang, harus beretika, ya, sehingga tidak ada menyinggung satu pihak atau tidak ada yang menyakiti beberapa pihak gitu. Kurang lebih seperti itu tambahan saya, dan untuk selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Dari yang online mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan Bapak Rizal atas jawabannya. Baik, para peserta, apa cukup puas atas jawabannya? Ada yang ingin bertanya lagi? Yang offline ya, Mbak. Mungkin dari peserta online ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Mbak Jana untuk memandu acara. Untuk peserta yang ingin bertanya atau bisa juga ditulis di live chat. Di sini sudah ada Mbak Asrina Listia yang sudah raise hand untuk pertanyaannya. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Asrina Listia, mahasiswa MSc Bima. Ingin bertanya, apakah kriteria yang digunakan dalam menentukan berita mana yang bagus untuk dipublikasikan? Oke, satu lagi. Itu ada yang terpotong, terputus. Ya, itu pertanyaan. Maksudnya. Oke, Ada lagi? Mbak Jana, apakah ada lagi pertanyaannya? Kita kumpulin dulu pertanyaannya, baru sekaligus dijawab. Yang live chat, apakah ada pertanyaan juga? Oke, langsung jawab ya.
satu lagi Pak dari Rahmat Hidayat. iya. Dari pertanyaannya, bagaimana Anda mengatasi tantangan utama dalam teknik penulisan berita ketika menggunakan karya tangan dibandingkan dengan menggunakan teknologi modern? Dan bagaimana bisa kita memastikan keakuratan informasi dan objektivitas dalam penulisan berita saat menggunakan teknik karya tangan tersendiri, terutama mengingat kemungkinan bias personal, supaya berita itu bisa dikatakan terakreditas. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk yang pertama tentang kriteria. Tadi saya sudah jelaskan tentang kriteria satu berita itu layak diberitakan atau tidak berdasarkan satu kriteria berita itu. Tentu pertama, apakah itu menyangkut kemaslahatan umat atau menyangkut kepentingan banyak orang. Nah, informasi-informasi yang menyangkut kepentingan banyak orang itu yang paling banyak dibaca orang. Misalnya tentang kenaikan BBM atau harga pupuk itu kan bisa langka. Ketika ada kebijakan untuk mengatasi itu apa? Nah, misalnya kebijakan pemerintah terhadap ekonomi terjadi, misalnya kan ancaman resesi ini, berarti ancaman resesi itu berkaitan dengan apa langkah pemerintah. Nah, hal-hal berkaitan dengan itu yang menyangkut kehidupan masyarakat luas itu yang menjadi kriteria yang paling penting banyak dibaca orang. Lalu kriteria lain adalah informasi itu harus benar dengan narasumber yang tepat. Ya kan, kalau misalnya bicara politik lalu wawancaranya kepada orang yang tidak mengerti tentang kapasitas dia, bukan pengamat politik atau bukan ahli politik, lalu diwawancara, itu tentu dia akan keluar dari kriteria bahwa berita itu layak untuk diberitakan. Baru kemudian kriteria yang menarik itu adalah tentang masalah yang menyentuh human interest, tentang hiburan, public figure, ya kan. Nah, apa kehidupan public figure atau tentang apa yang lagi ngetrend saat ini, musik apa, film apa, ya kan. Itu salah satu kriteria berita yang banyak dibaca orang. Tapi yang pasti bahwa berita-berita yang layak dibaca orang tentu hal-hal yang bersifat dengan kepentingan banyak orang, itu paling penting. Nah, kita wartawan kadang-kadang lupa bahwa tapi yang pasti bahwa sebagai berita-berita yang layak dibaca orang tentu hal-hal yang tapi yang pasti bahwa berita-berita yang layak dibaca orang tentu hal-hal yang bersifat dengan kepentingan banyak orang, itu paling penting. Nah, kita wartawan kadang-kadang lupa bahwa tugas kita kan sebagai social control itu beda dengan media yang sifatnya bukan media news. Ada banyak media-media yang misalnya di media lembaga penyiaran, di situ kan ada rubrik-rubrik khusus atau materi yang pers, maupun ada yang berita kontennya tentang hiburan atau edukasi kesehatan yang tidak bersifat news. Nah, tentu kalau pertanyaan tadi itu kan masuk ke news. Kalau di news itu tentu yang paling utama yang menyentuh banyak orang, itu yang paling penting. Tentang hal-hal kriminal juga bisa, ya kan? Kriminal itu artinya bahwa terjadi hal yang peningkatan kriminalisasi di bidang apa saja, di jenis apa, misalnya ada pencurian, ya kan, biasanya antisipasi pencurian menjelang misalnya Ramadan, ya kan. Kalau di Jakarta itu kan paling meningkat kejadiannya kan pencurian, pembobolan rumah diserap orang pada mudik. Nah, itu menarik. Apa antisipasi misalnya kalau misalnya RTA, orang yang masuk level RT kok diberitain, tapi kalau cara dia mengatasi untuk tidak terjadi pembobolan rumah, itu menginspirasi seluruh Indonesia yang sedang melakukan kegiatan mudik. Jadi skala RT pun akan menjadi menarik, gitu loh. Jadi itulah kriteria bahwa skala kecil pun akan menjadi menarik ketika itu menyentuh lapisan masyarakat luas, gitu loh. Ya kan, misalnya orang lagi susah harga BBM, ada orang yang menciptakan inovasi bahwa dia bisa dengan harga yang murah dia mendapatkan temuan solar cell kompor, ya, murah misalnya itu.
banyak kejadian, tapi kan itu tidak diberitakan secara masif. Padahal itu alternatif. Itu harus menjadi sasaran berita. Hal yang berkaitan dengan itu. Nah, kalau tadi ada pertanyaan bahwa bagaimana supaya berita kalau misalnya kerja tangan dan kerja itu mungkin maksudnya itu misalnya AI ya kan. Jadi sekarang kan orang misalnya dia sebut ini dia disuruh mesinnya menulis berita itu kan memang banyak terjadi. Tapi itu nggak bisa menggantikan kerja-kerja jurnalistik. Karena di dalam liputan itu kan dia ada namanya database. Jadi dia meliput, melakukan pengumpulan data, informasi di lapangan, foto, lalu kemudian hasil wawancara. Sehingga itu harus ditulis. Kalau tulis tangan kan sudah nggak ada lagi sekarang kan, semua kan pakai komputer dan laptop. Nah, tujuan pertanyaan itu mungkin dikombinasi dengan diperbandingkan dengan AI mungkin ya. Jadi sekarang kan kecerdasan buatan, orang ngomong apa, kita perlu apa, tinggal detik situ dia muncul. Nah, tapi itu tidak bisa menggantikan wartawan ketika misalnya menyangkut data dan informasi. Kalau cuma misalnya tips tentang ini ya boleh ngomong aja itu. Dia isi data 5 biji data situ dia muncul, ya kan? Nah, tapi kalau bicara tentang hal-hal yang substantif, ya kan, ada pernyataan orang-orang penting yang nggak boleh satu koma pun berbeda itu. Karena kan kalau dari sisi penulisan bahasa itu kadang-kadang atau dan itu nggak boleh salah. Itu bisa bermakna sangat berbeda. Sehingga memang ke depan nanti saya sangat yakin bahwa peran reporter tidak bisa digantikan oleh mesin AI. Itu yang dapat saya sampaikan. Nah, kalau kami dari Cyber Academy dan dari Bu Etilang, ya untuk menambah pertanyaan tadi saya lupa, saya mau tambahkan tentang reporter. Kita justru ke depan nanti akan merekrut citizen journalism menjadi kontributor. Ya kan, misalnya Purna PMI atau PMI yang ada di luar negeri. Kalau dulu istilah TKI, tenaga kerja yang ada di luar negeri, kan mereka punya keterbatasan untuk menyampaikan informasi karena sarannya nggak ada. Dia hanya mampu memberitakan itu lewat media sosial. Nah, media sosial itu kan dampak impact-nya masih kecil ketimbang media beneran, media resmi, sebuah media pemberitaan. Nah, sehingga kami akan melakukan program pelatihan PMI dan Purna PMI untuk menjadi kontributor. Termasuk yang sudah dilakukan Babin Kaptimas, gue bilang itu melatih Babin Kaptimas. Kita mulai percontohan di Pesawaran, ya kan? Di Pesawaran sana, gue bilang bersama dengan SPRI membuat pelatihan. Lalu bahkan ada Babin Kaptimas sudah kita sertifikasi kompetensi wartawan karena dia sudah bekerja selama 3 bulan membuat meliput dan membuat berita. Gitu. Nah, saya kira itu jawaban. Ada tambahan dari Mas Silakan. Oke, saya akan menambahkan pertanyaan yang pertama aja. Intinya di dalam membuat pemberitaan itu sebenarnya kita jangan terlalu jauh-jauh yang di ujung sana lah. Kita sebenarnya bisa mengangkat kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Apa sih kearifan lokal yang ada di sekitar kita? Itu ada beberapa kategori. Itu tentang UMKM. Kan di sekitar kita banyak nih UMKM, terutama yang di daerah-daerah ya. Itu perlulah kita angkat. Misalnya ada bubur ayam enak, ada pecel enak, atau ada pembuatan keripik bisnis pisang atau keripik singkong yang enak. Nah, itu perlu kita angkat UMKM, produk-produk mereka. Kemudian yang kedua itu tentang pariwisata. Pariwisata ada di sekitar yang ada di lokasi kita, yang di daerah-daerah, misalnya tentang aliran sungai, tentang hutan pinusnya, atau tentang taman kotanya, itu perlu kita angkat lah. Terus yang ketiga tentang sosial budayanya, ini berhubungan dengan pariwisata lah. Banyak di daerah-daerah kan punya sosial kesenian atau budaya yang bisa kita angkat menjadi suatu pemberitaan, misalnya tentang jatilan, tentang reog, atau tentang kalau di Jakarta debus, lenong dan lain-lain. Nah, inilah sebenarnya tugas kita sebagai kontributor atau wartawan, tidak hanya melulu menaikkan berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, tapi
mohonlah kearifan-kearifan lokal yang ada di sekitar kita itu kita angkat menjadi suatu pemberitaan. Sehingga apa? Sehingga dampak secara ekonomi dan sosialnya itu akan menjadikan daerah tersebut menjadi hidup dan dinamis, sehingga masyarakat yang ada di luar desa itu bisa dapat mengunjungi desa tersebut, baik itu untuk pariwisatanya, untuk icip-icip tentang kulinernya, atau menyaksikan budayanya. Jadi kurang lebih seperti itu tambahan saya, Mas Ince. Saya silakan ke moderator. Ini ada satu lagi dari live chat. Dia bertanya, bagaimana kita membuat berita di FB atau WA, berita mencari PMI lost contact, atau berita mencari waris PMI di kampung? Apa kita bisa menyertakan foto paspor atau ID yang dicari? Di WA. Di Facebook. Tulis di Facebook. Mencari mana? Mas Ince, boleh saya bantu, Mas Ince? Ya, boleh ya. Mas Ince, saya bantu yang bagian ini. Ya, ya. Ya, boleh Pak. Oke. Ya, soalnya saya lebih mudah karena baca di sini ya kan. Oh, Pertanyaannya kan mau bertanya bagaimana kita membuat berita di Facebook atau di WA mencari PMI lost contact atau berita mencari waris PMI. PMI maksudnya pekerja migran Indonesia ya di kampung. Apakah kita bisa menyertakan foto paspor atau ID yang dicari? Nanti ditambahkan oleh Mas Ince, cuman karena saya baca jadi lebih mudah, nanti boleh juga Mas Cepu juga membantu. Jadi pada prinsipnya, sekarang ini sudah berlaku PDP ya, Perlindungan Data Pribadi. Jadi nggak boleh tuh foto paspor, foto KTP itu disebar-sebar luaskan. Karena kita yang nyebarin nanti bisa kena pidana kalau dilaporkan, karena itu memang ada perlindungan data pribadi. Jadi kita memang harus berhati-hati dalam memang tujuan kita baik, tapi tidak boleh sebetulnya ya. Tidak boleh. Mungkin kalau fotonya boleh ya, tapi paspornya ada nomor paspor, ada tanggal lahir, karena kita ada undang-undang baru perlindungan data pribadi. Karena itu bocor kemana-mana kan bisa disalahgunakan oleh orang lain. Jadi kita ya mencari informasi mungkin foto orangnya dan sebagainya, tapi itu hal-hal yang perlu penting sekali. Dan kenapa saya bantu jawab, karena memang banyak orang nggak mengerti ya, langsung dikirim-kirimkan saja. Tujuannya baik, tapi kita secara undang-undang kita melanggar undang-undang yang bisa masuk ke ranah pidana seperti itu. Dan juga pemberitaan-pemberitaan di Facebook dan WA itu juga, khususnya kalau di Facebook ya, bisa menimbulkan hal-hal yang mungkin kurang baik ya. Oleh karena itu kita memberikan solusi tadi dengan media gue tilang, karena kita mengikuti kode etik jurnalis. Kadang-kadang kita bisa salah dalam penyampaian ya, termasuk misalnya kalau untuk pencemaran nama baik dan sebagainya. Tapi intinya kembali lagi bahwa kita tidak boleh menyampaikan, ini penting sekali ya, tidak boleh menyebarluaskan paspor dan KTP identitas seseorang karena sudah muncul PDP itu, perlindungan data pribadi. Silakan Mas Ince atau Mas Cepu membantu menambahkan. Terima kasih. pas. Maaf juga nih Mas Ince sama Mas Cepu, suaranya agak putus-putus, mungkin internetnya di sana kurang bagus atau sistem wireless mic-nya. Kasihan nih para peserta, termasuk saya juga menyampaikan, tapi ke depan mungkin akan diperbaiki lagi supaya lebih jelas lagi suaranya, karena materinya sangat bagus, hanya tadi agak putus-putus gitu. Seperti itu. Masih silakan dilanjut. Kalau ini suaranya bagus. Kali. Ini agak mati-mati. Baik, saya mau menambahkan sedikit bahwa kan era digital ini kan media sosial itu menjadi salah satu sarana untuk menyebarkan. Putus di mana tidak terdengar suaranya. Kalau ini bagus. Ini bagus ya? Halo? Halo? Masih belum ada suaranya, nggak tahu yang lain teman-teman. Gimana dong? Please. Oh. Nah itu kedengeran siapa itu? Ini kedengeran Pak Oki, saya Pak. Saya ini kedengaran nggak ini? Halo? Tes? 1, 2. Keluar suaranya nggak tunjuk, tapi tetap putus-putus. Ya? Oh, putus-putus. Ini ya? Kalau ini kedengaran nggak?
Halo.